Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Ratu Ayu Kencono Wungu yang merupakan anak dari Hayam Wuruk. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Kejayaan dari Kerajaan Majapahit tidak pernah terlepas dari peran seorang perempuan. Sepanjang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, terdapat dua pemimpin perempuan. Salah satunya adalah Tribuana Tunggadewi tahun 1328 sampai tahun 1350, putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Setelah Tribuana Tunggadewi berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin Kerajaan Majapahit, yang digurui langsung dengan sang ibu, Gayatri, Kerajaan Majapahit masih memiliki perempuan lainnya yang berhasil membawa Majapahit dalam kemajuan. Perempuan tersebut adalah Ratu Ayu Kencono Wungu yang merupakan anak dari Hayam Wuruk. Ratu Ayu Kencono Wungu menguasai Kerajaan Majapahit dan memegang kendali sebagai pemimpin ke-16 kerajaan pada usianya yang sangat muda yaitu 20 tahun. Ratu Ayu Kencono Wungu disebut-sebut berhasil membawa kemajuan Kerajaan Majapahit setelah kerajaan tersebut mengalami kemunduran karena sehabis berperang, terserang wabah penyakit, dan juga kelaparan. Pada masa pemerintahannya, Ratu Ayu Kencono Wungu juga terkenal dengan menghidupkan kembali kearifan lokal dengan membangun candi-candi. Diceritakan dahulu Kerajaan Majapahit terbagi menjadi dua bagian yaitu Keraton Brangwetan dan Keraton Brangkulon. Kerajaan Brangwetan saat itu dikuasai oleh Minak Jinggo atau Joko Umbaran yang ternyata pada sebelumnya memiliki janji dengan ayah dari Ratu Ayu Kencono Wungu. Sebelum Keraton Brangwetan dibawahi oleh Joko Umbaran, ternyata ayah Ratu Ayu Kencono Wungu telah membuat sayembara sebagai taktik untuk mempertahankan Keraton Brangkulon, yang dimana ternyata terdapat perang saudara yang ingin saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk mempertahankan keratonnya, ayah dari Ratu Ayu Kencono Wungu membuat sayembara yang berisikan siapa yang berhasil mengalahkan Kebo Markuet, adipati yang saat itu menguasai Keraton Brangwetan, maka nantinya akan dinikahkan oleh putrinya yaitu Ratu Ayu Kencono Wungu dan diberikan kekuasaan atas Keraton Brangwetan. Saat itu akhirnya Joko Umbaran berhasil mengalahkan Kebo Markuet dan mendapatkan kekuasaan atas Keraton Brangwetan. Suatu ketika, Joko Umbaran mendatangi ayah Ratu Ayu Kencono Wungu dan menagih janjinya untuk dinikahkan. Tetapi, ayah dari Ratu Ayu Kencono Wungu meminta bersabar mengingat usia Ratu saat itu masih sangat muda. Waktu terus berlalu, Ratu Ayu Kencono Wungu telah tumbuh menjadi perempuan cantik dan bisa dikatakan sudah cukup dewasa. Joko Umbaran langsung mendatanginya dan menagih janjinya pada Ratu Ayu Kencono Wungu, tetapi perempuan itu menolak lantaran menganggap perjanjian itu tidak sah, karena tidak melibatkan dirinya secara langsung dan perjanjian itu merupakan perjanjian Joko Umbaran dengan ayahnya, bukan dirinya. Joko Umbaran tidak terima, begitu juga dengan Ratu Ayu Kencono Wungu menolak permintaan Adipati Blambangan untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu malam, Kencono Wungu mendapat wahyu bahwa ada seorang pemuda yang pekerjaannya mencari rumput yang sanggup mengalahkan Minak Jinggo. Saat itu, Pati Loh Gender menerima keponakannya sendiri yang bernama Damar Wulan untuk mengabdi di kepatihan. Maka Pati Loh Gender menempatkan Damar Wulan sebagai pekerja perawat kuda, sekaligus pencari rumput. Pati Loh Gender mempunyai seorang putri Anjasmoro dan dua kakak kembar bernama Layang Seto dan Layang Kumitir. Sehubungan dengan adanya wahyu yang diterima Ratu Ayu Kencono Wungu tentang adanya seorang satria pencari rumput untuk memecahkan masalah dengan BHRE Wirabumi,
maka Raden Damarwulan diberi tugas untuk menyingkirkan Adipati Blumbang. Atas perintah Ratu Ayu Kencono Wungu maka Damarwulan menyerang Minak Jinggo di Belambangan dengan sabdo apabila Raden Damarwulan dapat memusnahkan Adipati Belambangan, maka akan menjadi pendamping hidup Ratu Ayu Kencono Wungu untuk pemerintahan Kerajaan Majapahit di era Brawijaya V. Akan tetapi, Anjasmara Putri Loh Gender juga ingin diperistri Damarwulan. Maka sebelum Damarwulan melaksanakan tugas untuk menyerang Belambangan, terlebih dulu dinikahkan dengan Anjasmara. Sesampainya di telatah Belambangan, Damarwulan hampir saja kalah dengan Minak Jinggo. Namun, atas pertolongan selir kembar dari Adipati Blumbang yang bernama Waito dan Puyengan, Damarwulan berhasil memperoleh senjata sakti Gada Wesi Kuning milik Minak Jinggo. Hingga akhirnya Minak Jinggo mampu dikalahkan. Hanya saja, selir kembar tersebut meminta syarat kepada Damarwulan untuk menikahinya. Maka sebagai bukti atas kemenangannya, maka Damarwulan membawa kepala Minak Jinggo sebagai persembahan kepada Ratu Ayu Kencono Wungu. Maka hingga saat ini penggalan kepala Minak Jinggo diduga ditanam di sebuah candi yang saat ini dikenal dengan Candi Minak Jinggo dan terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Seketika itu Raden Damarwulan Jumeneng menjadi Raja Majapahit bergelar Brawijaya V didampingi Permaisuri Kencono Wungu. Dalam perjalanannya Raden Damarwulan mengambil seorang selir dari negara Campa bernama Putri Campa atau Putri Dwarawati. Putri Dwarawati mempunyai keponakan dari negara Campa bernama Raden Rahmat yang kemudian dipanggil ke Majapahit dan sekaligus diambil menantu oleh Brawijaya V. Dan setelah itu diberi tanah perdikah di ujung Galuh atau Surabaya. Di akhir pemerintahan Damarwulan juga mempunyai seorang selir dari negara China, bernama Putri Qian atau Sio. Pada saat hamil tua diserahkan kepada Adipati Arya Damar di Palembang. Kemudian lahirlah seorang putra bernama Raden Patah. Cikal bakal berdirinya kerajaan Kesultanan Islam pertama di Jawa, di Demak Bintoro. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Ratu Ayu Kencono Wungu yang merupakan anak dari Hayam Wuruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.